Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat asar rahimani wa rahmakumullah. Jamaah salat asar ini termasuk al-bardaini. Datangnya malaikat untuk melaporkan amal kita siang hari. Itu waktu amplosannya malaikat. Dan nanti malaikat untuk menjaga amal kita malam hari datang waktu ini. Demikian juga salat subuh. Termasuk sholat bardaini, waktu yang dingin. Waktu dingin siang adalah sore. Waktu dinginnya malam adalah waktu subuh. Akan datang dan juga menyampaikan amal kita. Makanya beliau senang sekali apabila pas malaikat datang itu, lalu beliau beramal soleh. Termasuk juga siang hari Senin dan juga hari Kamis. Laporan amal untuk pekan hari. Dan ini kalau kita beribadah itu mengingat pahala. Karena kita mati bukan hal harta yang kita bawa, tetapi amal kita. Ini yang membuat kita semangat untuk beribadah. Karena orang mati akan meninggalkan hartanya, tetapi yang dibawa amal. Dan amal itu akan membahagiakan kita ketika amal yang wajib, amal sunnah yang kita amalkan. Selanjutnya tadi kita membahas bahwasanya Islam itu agama yang sifatnya yang mudah, yang mengerti kemampuan seseorang. Maka orang suatu saat boleh meninggalkan yang wajib apabila ada udzur syar'i. Contohnya salat jamaah, bahkan salat Jumat wajib. Tapi ketika ada hujan deras, boleh salat di rumah. Artinya salat di masjid lebih utama. Tapi kalau hujan deras atau diancam oleh musuh atau ada harimau, binatang buas yang menghalangi kita menuju ke masjid, boleh kita salat di rumah. Dan ini menunjukkan samahnya, toleransinya Islam. Yang nomor dua tadi dalam masalah yang diharamkan oleh Allah. Suatu saat boleh kita kerjakan dengan syarat yang membolehkan itu sunnahnya beliau. Seperti tadi dijelaskan, dalam keadaan orang itu mudhtar, makan bangkai tidak boleh, makan babi tidak boleh, ya makan darah yang mengalir tidak boleh. Namun suatu saat orang lapar sekali, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada daun-daun yang dimakan, tetapi yang ada adalah bangkai. Kalau ada dua bangkai, satu bangkainya ayam, satu bangkainya binatang yang haram, maka kita mengambil bangkai yang yaitu yang halal. Begitu indahnya di dalam Islam. Tidak ada yaitu kesempatan kita untuk tidak bisa beribadah. Dan inilah yang harus kita syukuri. Ternyata toleransi dalam Islam itu lebih besar daripada toleransi yang dibuat oleh otak atau hawa nafsu manusia. Sekarang kita lanjutkan beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya Islam ini adalah agama yang wasat, yang menengah, tidak berlebih-lebihan memaksa kita yang bukan kita kemampuannya, dan tidak pula yaitu meremehkan agama itu sendiri. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad juz 5 halaman 266, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inni lam ub'as bil yahudiyah. Sabda beliau, saya ini tidak diutus oleh Allah Ta'ala semisal yaitu membawa kepada keyahudiaan. Yang mana Yahudi itu hulu, melampaui batas. Bukan kalau berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, kamu jangan hulu, maknanya melebihi kecintaannya kepada seseorang seperti orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Ada riwayat mengatakan Uzair itu adalah orang yang soleh. Dan ada yang mengatakan itu nabi. Tapi mestinya ini seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala lalu dinobatkan, dinaikkan menjadi ibnullah. Ini namanya ghulu. Makanya orang Yahudi orang yang kafir. Orang Nasrani juga ghulu. Nabi Isa alaihissalam mestinya kita ikuti sunnahnya, mereka ikuti sunnah, tapi dijadikan waqalatin nasara Isa bin Maryam ibn Allah, Al-Masih ibn Maryam ibn Allah. Al-Masih dikatakan ibnullah. Ini ghulunya orang ahli kitab. Nah, kita terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai beliau dengan cara membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau, mengamalkan perintahnya, dan juga menjauhi larangannya. Dan juga kita menyenangi orang yang menyenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa meremehkan. Nah, inilah agama yang wasat, ya, ummatan wasaton, umat yang menengah. Wala bin Nasraniyah, katanya beliau, saya ini tidak diutus oleh Allah Ta'ala seperti orang Nasrani yang berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam sehingga dikatakan itu anaknya Allah. Dan juga tidak diutus pula seperti orang Nasrani yang meremehkan agama, yang beribadah tanpa ilmu. Karena itu kita disuruh oleh Allah Ta'ala berlindung ketika membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya Allah, ya, jalan yang engkau yang Allah beri kenikmatan, yaitu para nabi dan para sahabat. Ghairil maghdubi, bukanlah orang atau manusia yang engkau marahi wahai Allah, yaitu orang Yahudi. Karena ghulu, waladhdallin, dan bukanlah seperti orang yang tersesat yaitu orang Nasrani beribadah tanpa ilmu. Orang Yahudi mereka membenci bahkan membunuh nabinya. Maka orang mukmin melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tanpa menambah, tanpa mengurangi, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala tanpa melanggarnya. Walakin, katanya beliau, walakin bu'istu, saya diutus oleh Allah Ta'ala bil hanafiyah, agar mengajak umatku agar bertauhid kepada Allah Ta'ala. As-samha, yang longgar. Nah, ya. Artinya kita diberi kesempatan. Sholatnya orang sakit lain dengan sholatnya orang sehat. Sholatnya orang musafir lain ketika sholatnya di rumah. Dan ini menunjukkan kenikmatan kalau kita mempelajari ilmu di dalam Islam itu sendiri. Hadza hadisun tawilun akhrajahu Imam Ahmad, dan ini hadis adalah panjang sekali, namun Syekh Rabi' mengambil sebagian petikan, dan ini bolehnya memotong sebagian hadis untuk kita ambil maknanya. Yang pertama, yang nomor dua, wa fil musnad aidan, dijelaskan di dalam musnad Imam Ahmad. Musnad itu maknanya menyusun hadis disesuaikan dengan nama sahabat. Ya. Kalau as-sunan, kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, menyusun hadis disesuaikan dengan yaitu hukum syar'i, wajib sunnah, bab almiyah, air dulu, kemudian wudu, kemudian mandi, kemudian sholat. Kalau hadis sahih itu hadis yang disusun dari semua bab, dari mulai awal sampai akhir, masuk bab akidah, bab akhlak, masuk pula bab masalah urusan ibadah. Nah, Imam Ahmad menyusun hadis ini sesuai dengan sahabat. Jadi kalau kita ingin tahu sahabat Abu Bakar itu berapa hadisnya, baca kitabnya Imam
Ahmad. Kalau tahu Umar dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi disusun seperti itu. Abu Bakar dulu kan yang paling mulia, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian baru sahabat yang lain. Namun isinya tetap itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil musnati aidan an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling muda, yang beliau yaitu Abu Bakar menikahkan Aisyah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya menikahkan putrinya masa kecil. Qalat, berkata Aisyah, wa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikni. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan daguku ini, dagunya Aisyah, alaman kibai, yaitu di pundaknya, di belakang. Jadi Aisyah meletakkan dagunya ini di pundaknya beliau. Li'andura, untuk saya melihat, ila zafanil Habasah, menarinya anak-anak kecil Habasah. Ya, itu umur antara 6-7. Ini bolehnya wanita masih kecil dia main-main. Tapi kalau sudah besar tidak boleh. Kalau sudah balik tidak boleh. Ini anak kecil antara umur 5, umur 6. Nah, jadi beliau toleran kepada istrinya. Jadi ketika ya namanya Aisyah masih kecil, maka di belakang pundak ini lalu melihat menarinya yaitu Habasah, hatta kuntu allati malaltu, sehingga saya malah jemu, katanya Aisyah. Tapi beliau masih bersabar. Fansaraftu anhum, maka aku berpaling dari mereka ini. Ini menunjukkan baiknya seorang suami kepada istrinya. Dan wanita itu kurang akal, kurang agama. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW kan punya ilmu memahami kekurangan istrinya di dalam agamanya, memahami pula kekurangan akalnya, sehingga satu saat boleh seorang suami yaitu melayani hiburan istrinya dalam hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Islam itu memberi kelapangan kepada pemeluknya, namun bukan menuruti hawa nafsu kita, tapi harus ada contoh. Rasulullah SAW juga pernah main dengan anak kecil. Ketika ada anak kecil, subhanallah, dia punya burung yang mati menangis. Ya. Beliau maka beliau menghiburnya. Apa yang mati ini? Jadi beliau datang pula kepada anak-anak kecil, datang pula kepada orang yang sakit, datang pula kepada orang yang sifatnya perlu mendapatkan bantuan. Inilah kebaikan, sama hanya Islam menyeluruh, rahmatan lil alamin. Bukan hanya kita menghadapi orang dewasa saja, tetapi menghadapi setiap lapisan manusia. Semasa bisanatihi, kemudian yaitu Syekh Rabi menjelaskan, menuntun sanadnya ini ila Abdurrahman an Abi, dari ayahnya qala li Urwatu anna Aisyah qala. Urwah adalah seorang tabi'in, Aisyah adalah istri beliau yaitu sahabiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, pada saat itu Rasulullah SAW berkata, lita'lama Yahudun. Nah, ya. Kenapa Rasulullah SAW memperlihatkan dirinya, yaitu bermain dengan istrinya dan memberi kelapangan, memberi kesenggangan waktu agar orang Yahudi itu tahu. Agar orang Yahudi itu tahu anna fi dinina faskhah, bahwa agama Islam itu lapang, luas. Inni ursiltu bi hanafiyatin samha, karena saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk membawa tauhid dan memberi kelonggaran. Inilah ketika kita memahami bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, memberi kelonggaran hambanya ketika tidak mampu, maka jangan sampai kita
sebagai orang lalu memaksakan kepada keluarga kita yang dia tidak memiliki kemampuan. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Nikmatnya kita kaum muslimin, kalau kita tahu dalil untuk menasihati istri, menasihati suami, menasihati anak, ini loh contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak merasa bahwa diri kita yang menasihati, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati. Nah, sampai menghadapi orang yang kasar, orang-orang yang punya jabatan yang lain, sampaikan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Ini ayatnya Al-Quran. Makanya Allah berfirman, fadzakir bil Quran. Ingatkan mereka dengan Al-Quran. Jangan diingatkan, ini bapak saya. Maka orang juga punya bapak. Iya itu ayahmu, ayahku beda. Tapi kalau Al-Quran, kewajiban kita sebagai orang mukmin beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya para sahabat, bahkan juga Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan Quran, mengingatkan kita dengan wahyu. Para sahabat juga begitu mengingatkan kepada kita dengan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi umat yang tenang. Berbeda dengan dakwah yang logika, yang akal kesana kemari, tidak bisa kita menyatukan pendapat. Nah, selanjutnya pula, wahadal akhatisu tata'adatu, hati ini saling kuat menguatkan yang dijelaskan tadi. Fatasilu ila darajatil hasan, sampai kepada derajat hasan. Makanya hadis itu diterima kalau hasan. In lam taraqqa ila darajatis sihha, walaupun belum sampai kepada derajat yang paling sahih. Karena Al-Quran mesti benar mutawatir. Kalau hadis ada kalian yang menyampaikan itu orang yang kuat, yang siqah, maka hadisnya sahih. Kalau ada sebagian yang sifatnya hadis yang diceritakan oleh orang itu lemah, tapi yang lain menceritakan siqah, yang lemahnya diangkat menjadi hasan, menjadi baik. Dan ini adalah keilmuan ahli hadis yang Allah Ta'ala beri petunjuk. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah senang sekali kalau rukhsanya, keringanan ibadahnya itu diterima oleh hambanya. Seperti orang musafir yang dia dalam perjalanan yang tidak, yaitu singgah, maka kalau dia sholat qashar dan jamak itu disenangi oleh Allah. Tapi kalau kita singgah di rumah saudara kita, sedangkan kita tidak dalam perjalanan, ada sholat jamaah, afdolnya kita mengikuti sholat jamaah. Namun seandainya mengqashar, menjamak, lalu tidak sholat di masjid boleh, karena dia musafir, tinggal di rumah seseorang. Tapi tetap para sahabat ketika menjumpainya, yaitu jamaah, maka sholat berjamaah. Nah, di dalam bepergian, karena as-safar itu dijelaskan oleh beliau, qit'atun minal adzab, banyak kesulitan-kesulitan. Bayangkan, salat itu puncaknya kewajiban, tapi Allah Maha tahu hambanya musafir ini, orang dalam bepergian lain dengan orang yang mukim, maka diberi keringanan. Boleh kamu menjamak salat dan boleh kamu mengqasharnya. Duhur dengan asar, salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, dalam pergi. Maghrib dengan isya, salat maghrib dulu 3 rakaat, kemudian salat isya 2 rakaat, lalu dia istirahat. Kalau subuh tidak bisa dijamak dengan isya, tidak bisa dijamak dengan zuhur, karena wa Qur'an al-fajri kana mashuda. Nah, ini contohnya itu salat, merupakan pokoknya ajaran Islam. As-salatu imaduddin. Demikian juga siang. Kita boleh berbuka ketika saat dalam keadaan sakit. Nah, padahal itu rukun Islam. Boleh pula kita berbuka ketika safar yang kita tidak mampu untuk siang. Subhanallah. Tidak ada peraturan yang semisal lunaknya, lembutnya, sama hanya peraturan dunia
yang bisa menandingi syariatnya Allah. Karena Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala yang mampu, yang Allah Ta'ala yang mengerti keadaan manusia. Tapi orang kadang-kala membuat peraturan dia sendiri melanggar. Ya, lihat banyak membuat peraturan dia sendiri melanggar. Dan itu banyak buktinya. Karena itu kita wajib mengikuti syariatnya Allah Ta'ala dalam kondisi apapun. Karena kita nanti di akhirat bukan ditanya oleh orang, ditanya oleh malaikat. Ditanya tentang tauhid, man rabbuka. Ditanya tentang sunnah, man nabiyuka. Ditanya dengan Islam, ma dinuka. Inilah yang harus kita pelajari. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu manfaatnya untuk dunia dan akhirat. Selanjutnya, kama yakrahu an tu'ta maksiatu, sebagaimana Allah benci jika dilanggar perkara yang haram. Nah, jadi Allah Ta'ala membenci. Kenapa hambaku itu aku haramkan khamr dia masih minum? Kenapa hambaku ini aku perintahkan untuk menikah tapi dia berbuat zina? Kenapa hambaku ini aku perintahkan untuk mencari rezeki yang halal kok mencuri? Dan Allah Ta'ala membenci seperti ini karena memang otak manusia, fitrah manusia yang suci, jika melanggar sesuatu yang haram dia sembunyi. Bahkan dusta. Siapa yang mencuri barangku tidak tahu, padahal dia mencuri. Itu menunjukkan bahwasanya perkara yang haram yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu diterima oleh fitrah kita yang sehat. Cuma manusia kadang-kala mendahulukan hawa nafsunya, menolak fitrahnya. Nah, Wan Khatis bin Abbas, diriwayatkan dari Khatis bin Abbas, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Annallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah senang. Allah Ta'ala memiliki sifat senang. Tapi senangnya Allah Ta'ala dengan lain dengan senang kita. Kadang-kadang manusia senang yang maksiat. Tapi kesenangan Allah Ta'ala tidak sama dengan kesenangan hamba. Yang jelas senang itu adalah kebalikannya benci, ghadab, karihah. Maka Allah senang untuk taruhasuhu kalau hambanya ini mau menerima keringanan dari Allah. Ya. Tidaklah Allah Ta'ala meringankan hambanya karena itu sesuai dengan fitrahnya. Makanya orang itu kalau safar bepergian lebih bagus dia tidak siam. Walaupun siam boleh. Wa antasumu khairul lakum. Jika kamu siam itu lebih bagus. Namun ketika dia bepergian ya nanti terhambat dia yaitu pekerjaannya yang lainnya, maka dianjurkan untuk tidak siam supaya pekerjaan itu baik. Karena orang itu butuh makan, butuh minum. Padahal siam itu 1 hari dia tidak makan, tidak minum. Tentu manusia itu capek dan juga lelah. Nah inilah Allah Ta'ala maha tahu kepentingan atau kebutuhan diri kita. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah senang apabila kewajiban Allah Ta'ala itu dilakukan oleh hambanya ya, dilakukan oleh hambanya, dilaksanakan, diamalkan oleh hambanya. Karena tidaklah Allah Ta'ala mewajibkan kita melainkan karena senangnya Allah kepada kita. Makanya kita diperintah yang baik, tidak diperintah yang jelek. Demikian juga Allah mengharamkan kepada kita sesuatu karena Allah Ta'ala senang kepada hambanya. Dan karena yang diharamkan sesuatu itu jika dilanggar oleh hambanya membawa madarat dirinya. Ya, ini faedahnya kita mempelajari ilmu din, mengalahkan ilmu duniawi. Karena ilmu duniawi berdasarkan perasaan, coba-coba. Kalau ilmu din dasarnya wahyu. Satu contoh keringanan di dalam Islam, samahah, ya, kelembutan di dalam Islam, tolerannya dalam Islam, masalah siam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kalau kita disebut sahabat itu radhiyallahu anhu, kalau disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita menyebut orang mukmin setelah meninggal dunia, apalagi para ulama, rahimahullah, bukan syahid. Karena syahid itu yang berhak mengatakan syahid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih hidup, hafizallah, semoga Allah menjaga tauhidnya, menjaga amal ibadah. Jadi orang mukmin ketemu orang mukmin itu subhanallah, ibaratkan saudara sendiri, ibaratkan satu jasad. Nah, maka para ulama sunnah ketika menyebut sahabat radhiyallahu anhu, karena Allah meridainya, radhiyallahu anhu wa radwan. Dijelaskan di sini oleh Ibnu Mas'ud, oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin fi dhilli sajaratin. Beliau pernah melewati, menjumpai orang berteduh di pohon. Berarti kepanasan, berteduh di bawah pohon. Yurassu alaihi al-ma', lalu kepalanya itu disiram dengan air karena panasnya. Ini menunjukkan beliau itu kalau melihat kemungkaran langsung ditegur. Ya. Kita juga begitu, menegur dengan yang bagus, bukan dicaci. Nah, ini minumnya tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Itu kalau kita setiap melihat kemungkaran, menegurnya dengan bagus, banyak orang berubah. Karena apa? Asalnya dia tidak tahu menjadi tahu. Apalagi kita dengan keluarga, jangan sampai kita malu menasihati istri, menasihati anak, menasihati suami, tapi dengan bahasa yang lembut. Bahkan juga menasihati pemimpin, tetapi dengan bahasa yang lembut. Karena ad-dinu an-nasihah. Islam itu maksudnya diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk menasihati orang salah. Seandainya orang itu tidak salah, tidak ada hadis ad-dinu an-nasihah. Ya, berarti maknanya nasihat yang paling bagus itu dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika beliau melewati salah seorang yang berteduh di bawah pohon, lalu disiram kepalanya, qala, nanya, ma balu sahibukum hadza? Itulah temanmu, kenapa dia berteduh di bawah kemudian disiram kepalanya? Ini menunjukkan beliau tidak tahu urusan gaib. Dan jangan menyalahkan dulu, tapi menanya dulu. Kita ini kadang-kala ada waktunya Ramadan, ada orang makan. Kamu kenapa tidak puasa? Tidak boleh. Tanya dulu. Seperti Rasulullah SAW ketika ada orang masuk masjid, langsung duduk. Hal sholaita? Beliau menanya, bukan menegur. Kenapa kamu tidak sholat? Hal sholaita? Sudahkah kamu sholat? Subhanallah. Ini akhlak yang sering kita lupakan. Atau memang karena belum belajar kita. Sudahkah sholat sunnah? Mungkin sudah sholat sunnah, tapi beliau tidak tahu. Akhirnya orang itu berdiri sholat karena merasa belum sholat. Nah, beliau menanya, ma balu sahibukum hadza? Kenapa temanmu kok seperti ini, berteduh di bawah pohon lalu disiram kepalanya, tidak menyebut nama? Ya. Kenapa teman-teman umum? Dan kalau disebut teman itu mencakup semuanya orang. Demikian juga kita berkhutbah. Kalau adalah salah satu di antara jamaah yang salah, jangan disebut nama. Kenapa si fulan ya? Kenapa kaum? Karena itu menasihati semuanya. Lain dengan kita bertatap dua mata. Nah, ya, maka kita bisa menunjuk kenapa kamu demikian. Saya ingin tanya. Nah, lalu dikabari, qalu, para sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, saimun. Begini wahai Nabi, dia berteduh di bawah pohon kepanasan, panas lalu menyiram kepalanya karena dia siam. Berarti orang siam ini kena madarat panasnya matahari dan dia dalam safar, berteduh dulu dia dan disiram. Bolehnya seorang itu siam menyiram kepalanya, tapi ini karena dia musafir. Ditanya, qala innahu laisa minal birri. Beliau mengatakan innahu, bukan disebut nama. Sesungguhnya tidaklah termasuk baik antasumu fis safar. Kalau orang itu bepergian lalu siam. Ini safarnya dulu dengan safar kita.
Safarnya dulu itu dengan jalan kaki di padang Sahara, dan juga dengan khimar atau unta yang tidak ada AC-nya, tidak tertutup. Tapi safar kita ke Jakarta 1 jam, ya, di dalamnya pakai AC, mobil AC. Apabila kita mampu siam tidak apa. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kita tetap lapar, tidak boleh memaksakan diri kita. Kita batalkan. Ya, untuk mencari rukhsahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu." Allah senang sekali kalau keringanan dari Allah Ta'ala ini diterima oleh hambanya. Makanya kita ketika safar orang 6, 7, yang 2, 3 berbuka, kita tidak berbuka, jangan menghina. Kenapa saya kuat, kamu kok tidak kuat? Tidak boleh. Inilah hikmahnya kita mencari faham dalil. Oh iya, ada. Dia tidak kuat, ada haknya. Dan Allah mencintai dia karena Islam bukan memaksakan manusia yang tidak dimampui. Makanya tadi ayatnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah Ta'ala menurut kemampuan. Nah, ada pun orang yang kuat, dia siam, ya tidak mengapa. Tapi jangan sampai menghina atau mengata-ngatai orang yang berbuka, karena dia punya hak. Wa alaikum, apa kata beliau? Wa alaikum bi rukhsatillah. Kamu harus menerima keringanan dari Allah. Ketika kalian tidak mampu untuk siam pada waktu safar, maka batalkan. Allati rukhisat lakum faqbaluha. Allah memberi keringanan kepada kamu, terima. Bukankah kita senang kalau membeli dikasih keringanan? Ya. Senang kita. Kerja 8 jam Pak, untuk hari ini Jumat 5 jam saja. Senang kita. Padahal itu manusia yang beri keringanan kita. Bagaimana Allah Ta'ala memberi keringanan kita? Allah Ta'ala memberi keringanan kita ketika kita terima, pahalanya besar. Karena termasuk sami'na wa ata'na. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasai di dalam kitab As-Siyam. Selanjutnya, Wanduri Irwa al-Ghalil lil Allama Albani. Lihatlah dalam kitab Irwa al-Ghalil oleh Al-Imam Albani, muhaddis pada zaman sekarang. Beliau telah meninggal dunia. Wa qad sahhal hadis, dan hadis itu tadi sahih yang diceritakan tadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridainya, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin. Rasulullah SAW pernah memberi keringanan kepada umatnya. Fatanazzaha anhu nasun minan nas. Tapi orang itu menolak. Nah, ya. Ketika beliau memberi keringanan, sebagian orang itu menolak keringanan dari beliau ini. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba, beliau marah, tapi bukan mencaci. Saya ini utusan Allah Ta'ala, diutus untuk beri keringanan umatku. Kemudian aku memberikan penjelasan keringanan ini, lalu dia menolak keringanan itu. Beliau marah, tapi marahnya bukan mencaci, menunjukkan wajahnya merah. Hatta banal ghadabu fi wajhi, sehingga nampak merah wajahnya. Semakola, kemudian berkata, ma balu aqwamin, tidak menyebut nama. Kenapa kaum itu ya? Kenapa orang-orang itu yang tidak menyebut nama? Sebab kalau kita melakukan kesalahan terus disebut nama, tentu kita tidak enak. Kita merasa gengsi, merasa malu karena aib kita dilihat, didengar oleh orang banyak. Ini cara kita untuk menasihati perorangan ketika di dalam berjamaah, tidak menyebut nama. Dan tidak menyebut nama itu semuanya orang merasa. Tapi kalau menyebut nama berarti yang lain, kamu salah, kami tidak salah. Ini cara kita untuk menasihati tentang saudara kita atau yang lain. Ada fulan sholat kok begini, tidak mengapa. Dia akan berpikir yang lain, apa saya, apa yang dimaksudkan yang lain. Lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin, kenapa kaum itu ya yarghabuna amma rukhisali, benci apa yang Allah Ta'ala beri keringanan kepada saya. Kenapa umatku ini membenci
keringanan yang Allah Ta'ala beri keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi la ana a'lamuhum billah. Demi Allah, saya ini orang yang paling mengerti tentang hukum Allah. Wa asadtuhum lahu khasyatan, dan paling takut kepada Allah. Ini ada kisahnya 3 orang. 3 orang itu datang ke rumahnya istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, menanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah menanya istri-istri beliau, taqalluha, mereka 3 orang itu merasa amalnya sedikit. Itu kan Nabi. Seorang Nabi kan diampuni dosanya yang dahulu dan akan datang. Sedangkan kita kan tidak semisal beliau. Akhirnya yang satu ini, 3 sahabat itu satu ini punya angan-angan, belum dikerjakan. Kalau begitu besok saya siam terus menerus, tidak pernah buka. Berarti baik kan? Menurut pandangan umum baik, siam terus. Saya tidak mau berbuka, siap ya terus. Yang satu lagi, kalau begitu besok saya sholat semalam suntuk mulai dari maghrib sampai subuh, tidak tidur. Karena apa? Kalau beliau kan ada jaminan masuk surga dengan diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Kita kan tidak ada jaminan. Niatnya baik, tetapi salah contohnya. Yang nomor 3, saya kalau begitu saya tidak mau menikah. Kalau saya menikah nanti disibukkan mencari nafkah untuk istri saya. Nanti juga saya tidak bisa bangun malam, saya tidak bisa taklim, saya tidak bisa sholat. Nanti punya anak lagi, sibuk mencari nafkah untuk anak dan istri. Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahadha, apa itu tadi yang kamu katakan? Nah, beliau tidak mencaci. Amma ana a'lamukum billah, saya ini orang yang paling mengerti tentang hukum Allah. Wa ana asumu wa uftiru, saya ini kalau siang kadangkala tidak siang. Wa ana atazawwajun nisa, saya ini menikah. Wa ana arkutu wa usolli, saya kalau malam hari tidur juga bangun sholat. Subhanallah, ini menunjukkan Islam itu ringan. Makanya kalau kita ini beribadah sesuai dengan sunnah, continue. Kalau kita mengadakan zikir berjamaah atau susah, kita mengumpulkan orang berat. Tapi kalau sholat 5 kali jamaah tidak berat untuk kita, karena Allah Maha tahu kemampuan manusia. Jadi kita tidak boleh memberatkan diri beribadah yang kita tidak mampu, seperti pendeta rohbaniyah. Pendeta itu dia di kapel saja, tidak mau menikah, tidak mau kerja, tapi ternyata banyak bayi-bayi yang dibunuh. Karena manusia punya syahwat, Allah menyuruh kita menikah, lalu dia membersihkan dirinya dan juga tidak mau kerja, akhirnya minta sama orang. Rasulullah SAW kerja, mengembala kambing dan juga berdagang, apalagi umatnya. Inilah kaum muslimin yang kita fahami, toleran dan juga kebaikan dalam Islam selalu harus kita fahami bahwa Islam itu bukanlah aliran yang keras dan bukan menyiksa badan, bukan menyiksa keluarga. Ternyata kalau kita fahami, tidak ada agama yang semisal lembutnya, toleransinya melewati toleransinya Islam. Baik, begitulah, dan insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah maghrib pembahasan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.